Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Mari kita buka kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Karya agung mula yang mempertemukan kami di jalur online ini. Semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari, apa yang kami bisa resapi, dapat menjadikan pertumbuhan iman kami semakin bertambah. Berkatilah kami agar kami menjadi putra-putramu yang selalu setia, tekun dalam firman dan sabda, dan mau melayani dimanapun, dalam kondisi apapun kami. Berkatilah kegiatan ini agar berkembang bagi tumbuh kembang iman kami. Dan yang paling utama, kami selalu setia kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lanjutkan kegiatan kita. Kemarin kita sudah berbicara tentang Galilea. Sekarang kita akan lebih menspesifikkan di manakah Galilea itu. Di manakah Galilea? Yesus hidup di Galilea 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu Galilea adalah sebuah provinsi dalam negeri yang oleh orang-orang Romawi dikenal sebagai tanah orang-orang Yahudi. Sebaliknya kita melihat terlebih dahulu seluruh negeri itu, dan untuk itu kita perlu melihat sebuah peta dunia. Di sana, di bagian dunia yang kita sebut sekarang ini Timur Tengah, kita temukan tempatnya luasnya kira-kira meliputi Israel dan Yordania dewasa ini. Nah, itulah Galilea ya. Oleh karena kedudukannya yang sentral, negeri itu mempunyai tanah dan jalan-jalan laut yang sangat penting untuk perdagangan internasional. Berkali-kali negeri itu menjadi ajang peperangan. Semua negara besar zaman purba, Mesir, Hatti, Assyria, Babylon, Persia, Yunani, dan Roma pernah mendudukinya. Dalam perjalanan sejarah negeri itu mempunyai banyak nama. Orang-orang Assyria menyebutnya Matpalastu, negeri berbukit-bukit orang-orang Filistin, karena pantainya menjadi koloni-koloni orang Filistin. Orang-orang Yunani menyebut Palestine Syria, yang menjadi asal nama Inggris Palestine. Nah, itu dia. Orang-orang Mesir kuno mengenalnya sebagai Kanaan, nama yang masih kita temukan dalam kitab suci. Nama-nama lain yang terdapat dalam kitab suci adalah tanah Israel dan tanah suci. Nama yang terakhir ini masih populer di kalangan orang Kristiani yang memandang negeri itu sebagai tanah suci, terutama karena Yesus hidup di sana. Pada zaman Yesus, Palestina dibagi menjadi banyak provinsi. 3 provinsi berpenduduk paling banyak orang Yahudi: Yudea, Perea, dan Galilea. Penduduk Samaria adalah keturunan campuran darah Yahudi dan emigran-emigran Assyria. Orang-orang Idumea dan Nabatea di selatan adalah orang-orang Arab. Orang-orang Dekapolis dan daerah-daerah Transjordania lainnya termasuk ras campuran dengan kolonis-kolonis Yunani sebagai inti utamanya. Venesia di utara didiami oleh orang-orang Tirus, Sidon, dan Syria. Palestina betul-betul merupakan tempat pertemuan bangsa-bangsa. Lukas, pengarang Injil, dengan sengaja meletakkan awal pelayanan Yesus dalam masyarakat umum di dalam ruang lingkup yang lebih luas daripada Galilea, baik dari segi tempat maupun dari segi waktu. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hamas dan Kayapas menjadi imam besar. Lukas bab 3 ayat 1 sampai 2. Sejarah memberikan rincian yang lebih banyak. Tiberius menjadi kaisar Roma dari tahun 14 sampai 37 sesudah Masehi. Tahunnya yang ke-15 adalah 27
atau 28 sesudah Masehi. Pilatus menjadi wali negeri Roma untuk Yudea, Samaria, dan Idumea dari tahun 26 sampai 36 sesudah Masehi. Herodes Antipas menjadi tetrak Raja Galilea dan Perea dari tahun 4 sampai 39 sesudah Masehi. Filipus memerintah kerajaannya dari tahun 4 sampai 34 sesudah Masehi. Kayafas menjadi imam besar di Yerusalem dari tahun 18 sampai 36 sesudah Masehi. Ayah mertuanya Hanas menjadi kepala keluarga imam. Lukas menampilkan pelayanan Yesus di dalam latar sejarah yang lebih luas. Karena itu hendak menggarisbawahi perutusan Yesus yang mencakup seluruh dunia. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Apakah Lukas hendak meluruskan laporannya sebelumnya bahwa Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret? Bagaimanapun juga, Galilea adalah daerah rakyat kecil dan tidak ada orang yang pernah mendengar tentang Nazaret. Ketegangan antara asal-usul Yesus yang hina dina dan maksud perutusannya untuk seluruh dunia dapat kita lihat di situ. Pusat agama Yahudi dan kekuasaan Yahudi terletak di Yudea. Di Yerusalem, tepatnya kota-kota modern yang mekar termasuk Dekapolis. Di manakah kedudukan Galilea? Lalu kita masuk ke tanah negeri Yesus. Kita sekarang dapat melihat Galilea lebih dari dekat lagi. Ciri-ciri utama provinsi ini adalah bukit-bukit dan gunung-gunungnya. Kita bisa lihat di peta relief ya. Bukit-bukit Galilea bawah di sekitar Nazaret tidak setinggi dan tidak sekeras bukit-bukit Galilea atas di sekitar Sapet dan Giskala. Gunung Meron di utara dan Gunung Tabor di selatan tampak menjulang. Galilea memiliki dua daratan, lembah Esdraelon pada perbatasan sebelah selatan dan dataran Genesaret pada daerah tepi danau. Nama Galilea sudah tua, mungkin sudah ada sebelum orang Israel menjadi penduduk daerah itu. Arti kata itu ialah lingkaran atau daerah. Dalam perjanjian lama Ibrani, kata itu muncul 6 kali. Yesaya memberikan nama selengkapnya, Galilea wilayah bangsa-bangsa, yang bagi orang Yahudi berarti Galilea wilayah orang-orang kafir. Kitab Makabe, bahasa Yunani, mengutip nama itu dengan arti tersebut. Nama itu mungkin juga mencerminkan pengalaman para penduduk daerah berbukit-bukit itu, karena mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain, yakni bangsa-bangsa kafir dari segala penjuru. Karena pada sebuah perbatasannya ada lembah-lembah dan dataran-dataran rendah, Galilea mudah diserbu. Pasukan-pasukan musuh dari utara atau dari selatan mudah masuk. Mereka dapat masuk dengan menyusuri pantai, jalan laut, atau menyusuri lembah Yordan. Galilea pada zaman Yesus mempunyai 3 macam kota dan desa yang berbeda-beda. Kota-kota yang lebih besar bergaya Yunani, Sepphoris dan Tiberias. Kota-kota Yahudi yang lebih kecil antara lain Yotapata, Giskala, Kapernaum, dan Korazim. Dan ada 2 kota yang dikutuk Yesus. Ya, 3 kota sebenarnya. Ya, celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida, dan ya Kapernaum kan. Kemudian dusun-dusun dan desa-desa, Nazaret dan Nain termasuk di dalamnya. Nah, jadi Nazaret itu dusun atau desa. Maka sangat susah mencari Nazaret itu pada zaman sekarang. Galilea zaman Yesus tidak besar dan tidak terkenal. Seingat orang, Galilea tidak diperhitungkan, baik dalam hal politik maupun dalam hal agama. Tidak ada raja ternama yang pernah memerintah di sana. Tidak ada nabi kaliber nasional yang pernah lahir di sana. Tidak ada di sana sebuah monumen pun yang berasal dari kejayaan masa lalu. Bahkan Galilea bukan sebuah negeri yang mandiri. Galilea selalu tunduk kepada salah satu penguasa. Selama lebih dari 7 abad, orang-orang Galilea telah dikuasai oleh penguasa-penguasa asing. Beratlah membayangkan dampak keadaan seperti itu atas penduduk asli. Selalu ada serdadu-serdadu asing di tanah Anda
yang minta diberi tempat tinggal dan diberi makan. Pejabat-pejabat asing yang minta tenaga kerja dan bagian panenan. Seorang hakim asing di pengadilan, wali-wali negeri asing yang membawa masuk orang-orang mereka sendiri dan memberikan kepada mereka pemilikan tanah di negeri leluhur Anda. Akibatnya selalu menjadi orang kecil, rakyat jelata dan kambing hitam di negeri Anda sendiri. Kata Anda ini maksudnya di negeri Yesus ini ya. Awalnya tahun 734 sebelum Masehi, ketika Raja Assyria Tiglat-Pileser III menguasai Galilea, ia memindahkan banyak orang-orang ke Assyria. Para sejarawan percaya bahwa mereka itu adalah para pemimpin Yahudi dan keluarga-keluarga mereka, para petani, dan orang-orang desa tidak diangkut. Tujuannya supaya setiap tahunnya mereka membayar pajak. Orang-orang Assyria berkuasa kemudian diambil alih oleh orang-orang Babilonia dan akhirnya oleh orang-orang Persia. 400 tahun dengan hanya satu pergantian penguasa kolonial sesudah pergantian yang lain di Galilea. Orang-orang Yahudi dalam pembuangan yang kembali ke tanah air mereka dalam pemerintahan Raja Cyrus dari Persia, rupanya lebih suka menetap terutama di Yerusalem dan Yudea. Sebab Galilea, negeri berbukit-bukit itu, penduduk Yahudinya masih orang-orang desa. Ketika Alexander Agung mengalahkan orang-orang Persia dan menaklukkan Syria pada tahun 332 sebelum Masehi, mulailah zaman orang-orang Yunani, Galilea, seperti daerah-daerah lainnya di Palestina, tunduk kepada mereka. Mula-mula warga Ptolemeus berkuasa. Mereka memerintah dari Alexandria di Mesir. Kemudian warga Seleukus yang tinggal di Antioquia berkuasa. Dalam pemerintahan raja-raja Wangsa inilah orang-orang Yunani berusaha mewajibkan agama mereka sendiri kepada orang-orang Yahudi. Pecahlah pengejaran agama 1607 sampai 1604 sebelum Masehi yang juga menimpa Galilea. Karena itu meletuslah pemberontakan kaum Makabe namanya. Nah, kita akan lihat penguasa-penguasa orang Galilea. 734 sampai 539 sebelum Masehi, orang-orang Assyria, kemudian orang-orang Babilonia. Galilea menjadi bagian provinsi Megiddo Assyria, kemudian Babilonia. 539 sampai 333 sebelum Masehi, orang-orang Persia. Galilea menjadi bagian kesatrapan kelima Persia, Eber-Nahar. 333 sampai 120 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi dari tahun 312 sampai 218 sebelum Masehi. Galilea adalah sebuah hiparki di bawah Alexandria di Mesir. Dari tahun 218 sampai 120 sebelum Masehi, Galilea adalah bagian aparki Samaria di bawah Antioquia di Syria. 120 sampai 63 sebelum Masehi, orang-orang Hasmon. Galilea menjadi sebuah provinsi yang diperintah dari Yerusalem. 63 sebelum Masehi sampai 70 sesudah Masehi, dan selanjutnya orang-orang Romawi dari tahun 47 sebelum Masehi sampai 4 sesudah Masehi. Galilea menjadi bagian kerajaan Herodes Agung, orang Idumea, dari tahun 4 sampai 39 sebelum Masehi. Galilea menjadi bagian Tetraki, putra Herodes, Herodes Antipas. Simon orang Makabe menyerbu Galilea pada tahun 164 sebelum Masehi dan membawa kembali besertanya beberapa orang Yahudi ke Yudea. Para sejarawan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di pantai. Para petani penduduk Galilea atas dan bawah dibiarkan tetap tinggal di sana dengan segala alat mereka sendiri. Menyusullah sebuah masa penuh kekacauan dengan perang saudara di antara pasukan-pasukan Yunani yang menyerbu Galilea. Yohanes Hyrcanus, orang Hasmon, membebaskan Galilea 40 tahun kemudian. Menyusul perang saudara lagi selama 60 tahun. Kali ini di antara paksi-paksi Yahudi, kaum Hasmon, keturunan kaum Makabe.
telah menjadikan diri mereka imam besar dan jaga raja. Oleh karena itu, mereka tidak diterima oleh kelompok-kelompok agama tradisional seperti misalnya kaum Parisi. Kemudian orang-orang Romawi masuk pada tahun 63 sebelum Masehi di bawah pimpinan Jenderal Pompeius. Pada zaman Yesus, orang-orang Romawi lah yang menduduki negeri, sekalipun mereka menjalankan sebagian kekuasaan mereka melalui raja-raja boneka seperti misalnya Herodes Antipas, Filipus, dan Lisanias. Pengaruh pemerintah-pemerintah asing membekas di Galilea. Setiap kekuasaan koloni telah mencongkolkan suatu jaringan kepegawaiannya sendiri. Ofisir-ofisir tentara, pemungut-pemungut pajak, kepala-kepala desa, dan pedagang-pedagang yang lambat laun menjadi bagian penduduk, terutama di pusat-pusat pemerintahan. Pemerintahan-pemerintahan berikutnya membawa masuk bahasa-bahasa baru. Imigran asing membawa serta barang-barang dan keterampilan-keterampilan baru yang kemudian harus ditiru oleh orang-orang penduduk setempat. Oleh karena itu, timbullah masyarakat yang bersifat sangat kosmopolitan di pusat-pusat dagang di dataran-dataran Galilea. Akan tetapi di desa-desa dan di kota-kota kecil Galilea, penduduk asli berusaha menjaga asal-usul Yahudi mereka. Meskipun mereka berkali-kali berhubungan dengan orang-orang di dataran-dataran rendah, mereka berusaha menjaga sifat khas mereka sendiri. Rasa takut terhadap pasukan pendudukan, perlawanan terhadap para pemungut pajak asing, rasa marah terhadap percobaan-percobaan untuk menggerogoti iman mereka, dan pertentangan yang serupa hanyalah menambah kekerasan hati dan kehendak mereka untuk melindungi jati diri mereka.